Shalom Bapak Ibu. Baiklah, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini diberi judul Kehidupan Orang yang Dipimpin oleh Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal yang ke-17 ya. Bapak Ibu di sana bahwa dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, Bapak Ibu, mereka berjalan kaki dan mereka melewati padang gurun, dan perjalanan itu ditempuh dengan jangka waktu yang cukup panjang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, dan perjalanan mereka itu dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, walaupun perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan, tetapi tetap ada masalah yang mereka hadapi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama simak di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kita akan bersama melihat ayat demi ayat. Kita akan buka dan kita baca ayat yang pertama dari Keluaran pasal yang ke-17. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya, perjalanan mereka itu perjalanan yang cukup jauh, dan mereka melewati beberapa padang gurun, Bapak Ibu. Dan mereka itu berjalan, dikatakan dalam firman Tuhan, dari persinggahan ke persinggahan, Bapak Ibu, sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan. Dan meskipun perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan, meskipun dalam perjalanan mereka mengikuti petunjuk Tuhan, tapi mereka masih dihadapkan dengan permasalahan. Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika mereka berada di Rafidim, saudara sekalian, di sana tidak ada air minum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah mereka menghadapi keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini? Kita akan baca bersama-sama ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum.
Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Inilah Bapak Ibu yang terjadi. Ketika mereka tidak mendapatkan air minum, mereka marah. Saudara sekalian, mereka bertengkar dengan Musa. Saudara sekalian, pada waktu itu Musa mengatakan, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Saking marahnya bangsa ini mencobai Tuhan, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sebagaimana mestinya. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan dengan Musa, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Itulah yang mereka katakan kepada Musa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka mulai menyalahkan Musa. Saudara sekalian, dan ini menjadi satu pengalaman bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, saudara sekalian, janganlah kita gegabah dalam kita menangani permasalahan, dalam kita menghadapi permasalahan yang datang. Jangan kita cepat bertengkar, jangan cepat cari kesalahan orang lain, jangan cepat-cepat menyalahkan kepada pihak lain. Karena apa, Bapak Ibu? Sesungguhnya pertengkaran itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru dengan pertengkaran itu, saudara sekalian, masalah semakin menjadi kacau. Masalah semakin menjadi panjang. Masalah semakin menjadi keruh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita pahami, ketika permasalahan itu datang kepada kita, jangan sekali kalau kita mencobai Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Saudara sekalian, dan ketika permasalahan itu datang dalam kehidupan kita, jangan kita meragukan tentang kemampuan Tuhan. Jangan kita mengentengkan tentang kuasa Tuhan. Saudara sekalian, tetapi ketika permasalahan itu datang, hendaknya kita terus mempercayai tentang kemampuan kuasa Tuhan. Dan satu hal, Bapak Ibu, ya, bagi orang yang mencobai Tuhan, itu adalah satu tindakan yang tidak benar. Satu tindakan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemudian kita akan melihat bagaimana selanjutnya bangsa Israel itu, amarah mereka tidak cukup sampai di situ, tapi kita melihat ayat yang ketiga, apa yang mereka lakukan. Mari kita baca ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Nah, Bapak Ibu,
amarah mereka masih berlanjut. Setelah mereka bertengkar dengan Musa, dilanjutkan mereka masih bersungut-sungut. Saudara sekalian, ya. Mereka membandingkan ketika mereka berada di Mesir. Ya. Mereka menoleh ke belakang. Mereka sempat mengatakan, ya, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Mereka mengatakan, di Mesir kami lebih enak. Ya. Sekarang kalau kami dibawa keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, bahkan ternak kami. Itulah sungutan mereka, Bapak Ibu. Ya. Selain mereka bersungut-sungut, saudara sekalian, mereka menuduh Musa. Ya. Mereka menuduh Musa bahwa Musa akan membunuh mereka. Saudara sekalian yang terkait dalam Tuhan, ya. Saya katakan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, bahwa orang yang bersungut-sungut itu, saudara sekalian, ya, akan mengarah kepada satu tuduhan, ya. Dan hal itu sangat berbahaya. Bapak Ibu, mari kita akan melihat dan membaca di dalam surat Yakobus, ya. Surat Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan, ya, supaya kita jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan kepada orang lain. Dikatakan supaya kamu jangan dihukum. Ada resiko. Ternyata menurut firman Allah, Bapak Ibu, di mana orang yang bersungut-sungut dan gampang menyalahkan orang lain, ada resikonya, saudara sekalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama belajar. Ketika permasalahan itu tiba, hendaknya kita berhati-hati dalam menangani, dalam menyikapi, dalam menghadapi. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana ketika Musa dihadapkan dengan masalah yang sangat berat? Kita akan baca di dalam Keluaran 17 tadi, ayat yang keempat. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Itulah tindakan Musa. Saudara sekalian, tidak ada cara lain selain Musa berseru kepada Tuhan. Saudara sekalian, dan selain Musa berseru-seru kepada Tuhan, Musa bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan? Karena sebentar lagi
bangsa Israel itu akan melempari aku dengan batu. Saudara sekalian, itulah tindakan Musa. Kemudian setelah Musa berseru kepada Tuhan, setelah Musa bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, ayat yang kelima, bagaimana respon Tuhan terhadap Musa? Kita baca ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Inilah saudara sekalian, setelah Musa berseru-seru kepada Allah, Allah mendengar. Dan pada waktu itu Allah memberitahukan kepada Musa, "Hei Musa, sekarang hendaklah kamu berjalan di depan bangsa itu dan bawalah beberapa orang tua-tua Israel. Bawalah juga tongkat di tanganmu dan pergilah." Ketika Tuhan sudah memberikan mandat kepada Musa, kemudian apa? Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian selanjutnya, setelah Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kemudian bagaimana tindakan Tuhan? Kita akan baca ayat yang ke-6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Demikianlah Bapak Ibu, Tuhan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa memukul gunung batu itu, memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Saudara sekalian, setelah Musa memukul bukit batu itu, saudara sekalian, kemudian saudara, keluarlah air. Saudara sekalian, keluarkah air? Kemudian bangsa Israel bisa mendapatkan minum, dan semua ternak-ternak pun semua bisa mendapatkan air minum. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kemudian orang melihat bahwa ternyata telah terjadi satu mukjizat, telah terjadi satu keajaiban Tuhan. Bapak Ibu, maka dalam kitab Mazmur, ya Bapak Ibu, kita akan baca bagaimana perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat itu. Mazmur pasal 78 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Itulah Bapak Ibu, air yang keluar dari bukit batu itu bukan air yang menetes sedikit-sedikit, tapi dikatakan dibuatnya oleh Tuhan air turun seperti sungai. Itulah sekalian keajaiban, kedahsyatan Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
bahwa saya katakan dia dan panjenengan, peristiwa ini bisa menjadi satu gambaran untuk kita menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Bahwa saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Dan orang yang dipimpin oleh Tuhan itu tidak berjalan mulus. Tentu ada masalah yang dihadapi. Tentu ada cobaan yang dihadapi. Tentu ada ujian-ujian iman yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Sudah sekalian. Dan yang perlu dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan, pasti Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara sekalian, dan solusi itu, saudara, seperti apa yang pernah dialami oleh Musa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, monggo kalau Tuhan izinkan kita mengadu masalah, mari saudara, jangan sampai kita menanggapi dengan cara yang salah. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini buat kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari sebelum kita bersama-sama ya mengakhiri ibadah ini, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Allah. Ya, mari kita akan bersama-sama tundukkan diri. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang mulia. Saat ini kami semua sudah mendengar dan melihat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, di mana Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kami. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mendidik kami. Itulah sebabnya Tuhan, semua firman yang sudah Engkau berikan kepada kami akan belajar mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Roh Kudus menolong kehidupan kami semua, sehingga kami dimampukan ketika masalah, ketika cobaan itu datang kepada kami, supaya kami dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan kelangsungan hidup ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Kami menyadari sebagai manusia, kami penuh dengan segala kekurangan, penuh dengan segala keterbatasan, tapi kami punya Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang berat, kami tahu Tuhan, Engkau tetap ada, Engkau akan ada buat kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Demikianlah pada kesempatan pagi hari ini, saya hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau melindungi seluruh anggota jemaat. Setiap keluarga, rumah tangga diberkati senantiasa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Demikianlah Bapa Surgawi, pada kesempatan pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Maka Engkau mendengar setiap doa yang kami panjatkan ini semua. Kami pinta dan kami peralaskan seluruh doa permohonan kami hanya dalam satu nama, Allah yang hidup, Allah yang maha besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, marilah Bapak Ibu, kita akan semua bersama-sama untuk terima berkat Tuhan.
Saya mohon Bapak Ibu untuk mengangkat kedua tangan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, perlindungan, penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini hingga sampai hari Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.